Maulana Muhammad Kafa. Di sini saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 2. Halo Bolo, kenalin aku Steven Rajahan. Halo Bolo, jenengku Syihab Kurnia Hakim Bolo. Halo, nama saya Dedi Indrosufi. Hai, namaku Cendi Rizky. Jadi kami di sini akan memperkenalkan destinasi wisata Museum Benteng Vredenburg. Jadi ikutin kami ya. Destinasi wisata Museum Benteng Vredenburg sebagai industri kreatif yang memberikan nilai untuk meningkatkan pengalaman bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana secara singkat terciptanya Museum Benteng Vredenburg ini sebagai destinasi wisata. Tentunya setelah selesai kurang lebih setelah Indonesia merdeka, rasanya kemudian museum ini menjadi atau bangunan ini menjadi sebuah museum atau menjadi perdagangan budaya yang perdagangan itu juga akan kan perdagangan budaya, misalnya ada sebuah museum, ada candi dan sebagainya itu tidak cepat budaya, itu juga museum itu kurang lebih tahun 1900 secara resmi ya 1992 itu mulai menjadi sebuah museum dengan nama Museum Benteng Vredenburg itu sangat saja. Jadi kalau bermana dari awal dari Belanda yang sempat pada masa penjajah Jepang juga itu sudah jadi markas ya sama markasnya Belanda dulu ya. Jadi kalau dari bangunannya kan jelas sekali ya. Bangunan Belanda dengan ketinggian dari lantai sama atapnya tinggi. Itu namanya Benteng Vredenburg. Kalau dibangun oleh sampai tahun 1760 pembangunannya kan selesai pelan-pelan. Jadi kalau proses pelan-pelan itu dimaknai Vredenburg yaitu benteng peristirahatan, tempat istirahat, kemudian cabang di Vredenburg perdamaian. Dan yang selanjutnya dari segi tadi ditanyakan berkaitan dengan berkaitan museum ya, dengan menggunakan berbagai macam variasi-variasi untuk lebih memperkenalkan museum ini kepada masyarakat. Dari awal permulaan itu dari sebuah museum, kemudian pelan-pelan dari satu ini sudah bekerjasama dengan instansi yang lain untuk bekerjasama dalam hal untuk memperkenalkan bahwa ini adalah sebuah museum. Harus berusaha untuk lebih dekat kepada masyarakat, salah satunya yaitu dengan bekerjasama. Sebagai contoh, mungkin bekerjasama dengan instansi yang terkait. Kesimpulannya, Museum Benteng Vredenburg dibangun pada tahun 1760 untuk menjaga keamanan keraton. Namun, seiring berjalannya waktu, museum ini diresmikan pada tahun 1992. Yang pada awalnya merupakan markas peristirahatan orang Belanda pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, yang dinamakan Benteng Vredenburg dan berubah nama menjadi Benteng Vredenburg yang berarti perdamaian. Lalu dilanjut dengan pembahasan mengenai strategi marketing untuk museum ini yang menggunakan macam-macam variasi seperti bekerja sama dengan instansi-instansi lain dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperkenalkan museum ini kepada masyarakat. Nama saya Maulana Muhammad Kafa. Di sini saya dapat beberapa pertanyaan mengenai bagaimana upaya
kita eksis kayak model ini Pak. Saya dengan adanya eksis situasi tersebut kan dapat menarik pengunjung dari wisata mancanegara dari strategi dari event ini untuk menggali wisata internasional bagaimana? Memang sudah apa ya sekarang sudah diagendakan salah satunya mungkin kerjasama dengan luar negeri promosi atau pengenalannya itu mungkin saya bisa segera dengan YouTube yang banyak juga ada di YouTube kemudian baru satu tapi memang ya aktif atau karena segmentasi kalau mungkin ada beberapa bagian lain kan sekarang baru Instagram atau Kesimpulannya, strategi yang digunakan oleh Museum Penang Vertebro tetap eksis, yaitu dengan menjalin hubungan luar negeri dan promosi dengan menggunakan sosial media seperti TikTok dan lain sebagainya. Sebagai destinasi wisata lokal dan juga internasional, di Museum Benteng Vertebro ini berapa banyak perkiraan jumlah wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara yang hadir untuk menikmati keindahan di dalam Museum Benteng Vertebro. Kalau kita melihat kurang lebih dari mana sebelumnya kan mungkin mas-mas sudah paham ya karena kondisi Indonesia kan ini ya baru dengan COVID itu ya waktu masa COVID itu ya memang udah ada langsung buka itu kalau kita kalau bisnis sudah hancur seperti tidak mau politik artistiknya ya sekarang Bersimpulkan bahwa jumlah wisatawan yang hadir di Museum Penang Vertebro ini setiap tahunnya berskala ratusan untuk wisatawan mancanegara dan ribuan untuk wisatawan lokal. Ini menurut Bapak sendiri pengalaman apa yang seharusnya dapat setelah Kesimpulannya, pihak museum sendiri ingin berupaya untuk meningkatkan minat serta pengetahuan sejarah dan nilai-nilai tentang sejarah perjuangan Indonesia khususnya di kota Yogyakarta. Kiranya itu aja dari kami selaku mahasiswa dari UKM Surabaya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hari dan Museum Penang Vertebro sudah membantu kami untuk menyelesaikan tugas ini dan semoga kita bertemu di lain waktu. Ini lah ngapain mas? Lagi ngapain mas? Dari nama saya.